Mengapa Anda tidak tersenyum saat melihat seseorang? Senyum. Ya, semua orang melihat kita bersama kemarin. Tapi kami tidak terlihat seperti itu saat bersama. Anda sangat santai. Dan disinilah aku dalam masalah. Mengapa? Jika Bibi Amtul datang, itu akan menimbulkan masalah bagiku. Silahkan pergi. Jadi apa? Tidak ada seorang pun yang memiliki hari esok. Mungkin ibu punya kejutan untukmu. Mungkin dia menerimamu dengan senang hati. Dugaanmu tidak ada batasnya. Lebih baik daripada menduga-duga hal buruk adalah kita berpikir untuk berada di dekat. Sami ngantuk, aku harus membuatnya tidur. Kamu pergi saja. Tiba-tiba dia mengantuk. Kamu sudah datang di antara kita. Aku akan membalas dendammu, kamu akan tumbuh dewasa. Dia tidak berada di antara kita. Jadi apa perbedaan antara keduanya? Banyak sekali perbedaannya. Jika kamu ingin mengerti maka, Sami adalah kebenaran hidupku. Jika kamu pernah merasa dia menjadi beban bagimu, katakan padaku. Aku akan membawanya pergi dari sini. Aku ingin membaginya, tapi tidak ingin dia menjadi beban bagi siapapun. Momina, tolong jangan berasumsi terlalu buruk dan... Saya tidak ingin membicarakan topik ini untuk saat ini. Jika suatu saat saya mencalonkan diri, jauh dari tanggung jawabku kamu harus mengatakannya. Kenapa kamu selalu mengatakan seperti ini? Arham, aku tidak bermaksud begitu. Selamat pagi. Tunggu. Mengapa kamu datang dari sana pagi-pagi? Atau apakah kamu menghabiskan malam bersamanya? Jangan bicara omong kosong. Ini bukan omong kosong, Arham. Setelah melihat semuanya, saya punya hak untuk bertanya. Lihat, Arham. Katakan sejujurnya padaku apa yang terjadi di antara kalian berdua? Lihat, Visa, aku punya. Tidak memberimu hak semacam itu, bahwa kamu bertanya kepadaku tentang diriku. Di mana atau kemana aku pergi. Aku pikir kamu akan jalan-jalan, pergi. Jangan buang-buang waktuku. Waktu yang kamu buang dalam datang dan pergi ini. Arham, aku tidak mengerti apa yang kamu takutkan. Mengapa? Tidakkah kamu mengakuinya? Fiza, apa itu? Mengapa kamu begitu tegang? Dan kamu, Arham, apa yang kamu lakukan di sini? Sekarang adegan ini akan dilakukan di depan para pelayan. Ketika para pelayan diperlakukan dengan kehormatan yang begitu tinggi, adegan akan terjadi. Visa, jaga bahasamu. Kenapa kalian berkelahi seperti orang buta huruf? Anda telah merusak lingkungan rumah. Masuklah ke dalam dan bicaralah. Tidak ada Bibi. Kita akan bicara di sini. Sebenarnya, mengapa kita tidak pergi keluar ruangan itu, tempat Arham menghabiskan malam? Bibi tanya dia kamu. Harus tanya dia hari ini apa yang dia lakukan ini. Siapa yang dia tipu? Aku atau dirinya sendiri? Ibu dengarkan aku, Bu. Assalamualaikum Tante. Lagi pula, kau bilang padaku mengapa kau meninggalkan rumahmu dan sudah datang ke sini? Dan mengapa kau hancurkan kedamaian rumahku? Anda, ya, katakan padaku, aku ingin mendengarnya. Kapan kamu akan meninggalkan kamar tamuku? Begitu pembunuh ayah ditemukan, kami akan pergi. Kami sudah berterima kasih padamu, kami tidak membutuhkan bantuan apapun lagi. Siapa yang akan tinggal di sini berapa lama dan siapa yang akan pergi? Akan ditentukan, diputuskan oleh ayah.
Ayahmu tidak pernah melakukan sesuatu dengan keputusan yang bijak. Jika kamu menangis di depannya, dia setuju denganmu. Sekarang karena Momina terjadi kesalahpahaman yang dimulai antara kamu dan Fiza, mereka tidak akan pernah mengerti. Ya, tapi jika kamu menghabiskan seluruh malam di kamar ini daripada ini, semacam reaksi akan datang. Itulah sebabnya aku ingin mereka pergi dengan cepat. Dan Anda memberikan waktu untuk persiapan pernikahan Anda. Demi Tuhan Bu, aku tidak ada di kamarnya sepanjang malam. Kamu percaya Fiza? Nah, apa yang dilihat mata? Sulit untuk memperbaikinya. Dan kami adalah orang-orang terhormat. Jika kita tidak bereaksi, siapa lagi yang akan bereaksi? Tante, dengan mempermalukan orang lain, Anda tidak menerima sertifikat rasa hormat. Abi, Ayolah, ibu sudah terlambat untuk jalan-jalan. Aku juga harus pergi. Silahkan datang. Kamu kecil. Pembicaraan besar ini tidak cocok untukmu. Apakah kamu melihat anak laki-laki? Hasil berbicara dengan orang-orang ini. Dia tidak menghormati orang yang lebih tua dan dia tidak memiliki rasa malu. Mata. Anda katakan padaku, mengapa polisi tidak menangkap Kasit? Mengapa mereka menundanya? Apa masalahnya? Jika ada masalah, beritahu saya. Saya ingin orang-orang ini segera pergi. Aku tidak dapat menoleransi mereka lagi. Kurir. Kurir. Mengapa saya merasa ibu tahu Kasit? Ya Tuhan, apa ini? Ini teh atau air hujan yang kotor? Tidak, tidak. Aku tidak meminumnya. Bangun. Ya Tuhan, mata jahat siapa yang menghancurkan hari-hari baikku? Siapa yang membuat hidupku sengsara? Kasit, Tuhan akan bertanya padamu. Kau telah menghancurkan hidupmu, dan hidupku juga. Tak tahu malu. Abi, aku punya kabar baik untukmu. Polisi telah menangkap Kasit dan seluruh gengnya. Faras, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Terima kasih Tuhan sejuta kali. Kamu tidak tahu betapa besarnya berita yang telah kamu berikan kepadaku. Aku akan pergi dan memberitahu kakak. Dia akan sangat senang. Oke, kalau begitu, ayo video call supaya aku juga bisa melihatmu kebahagiaan. Omong kosong apa? Terima kasih banyak. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Banyak membantu saya, dan jika hidup memberiku kesempatan, pasti mendukung. Aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Rasa syukur, kebaikan, terima kasih ini. Dengan mengucapkan kata-kata ini, kamu menghina perasaanku. Ya Tuhan, bagaimana caranya kamu melakukan pembicaraan yang sulit ini? Ini tidak cocok untukmu. Saya tidak bercanda. Aku juga tidak dalam suasana hati untuk bercanda, dan dengarkan satu hal dengan sangat jelas. Anda tidak akan berbicara kepada saya dengan nada seperti ini. Saya mengerti. Tidak, saya tidak mengerti. Apa yang akan Anda lakukan? Halo. Kamu marah pada siapa? Yang Anda keluarkan pada ponsel tak berdosa ini. Ibu, kamu. Sebenarnya, ada seseorang dalam kehidupan putramu yang selalu membuatku marah. Apakah saya? Apakah saya mengenalnya? Tidak, tidak. Kamu belum mengenalnya. Tapi setelah hari ini, kamu akan mengenalinya. Apa yang saya pahami dengan ini, kamu tidak ingin menceritakan kisah ini padaku atau aku bisa mengatakan itu. Saya mengetahui kisah cinta yang indah ini secara kebetulan. Baiklah, tinggalkan saja. Sudah berapa lama hal ini berlangsung? Apa yang terjadi? Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Mengapa ibu bertanya kepada saya pertanyaan umum ini? Duduklah di sini, duduklah di sini. Mari kita bahas ini di sini. Kakak, apakah ayah sudah memaafkanku? Dia tidak akan marah padaku sekarang. Di sana bersama Tuhan.
dia akan mengingat perbuatanku. Dan tahukah kamu, dia akan mengatakan pada ibu, putrimu seperti ini, putrimu seperti itu. Tidak, Abi. Apakah kamu marah? Hari ini jiwanya akan dihibur. Kamu telah membuktikan bahwa kamu adalah putrinya hari ini. Kakak, cukup sekarang. Ini adalah hari terakhir air mata di mata kita. Sekarang, baik kamu maupun aku tidak akan menangis. Tidak ada yang akan menangis. Bir putih. Aku berpikir bahwa aku harus berbicara dengan Faras. Aku akan berterima kasih padanya dan bertemu ibunya juga. Kita seharusnya sudah bertemu sekarang. Bagaimana kalau dia seperti Bibi Amtul, lalu ya, memang begitu. Kalau ternyata seperti Tante Amtul. Baiklah kalau begitu. Dia bahagia di rumahnya. Bir putih. Kakak, kamu tahu nggak? Kamu tertawa seperti ini setelah berbulan-bulan. Itu pun dengan mengolok-olok saya. Aku pernah dengar kalau saudara perempuan berubah setelah menikah. Tapi melihatnya hari ini juga. Oke. Jadi jika Anda beri aku izin, bisakah saya bicara dengan Tan Faras? Ceritakan padaku. Api, kamu sungguh jahat. Ini adalah tragedi besar bagi mereka. Itu sangat disesalkan. Sekarang di mana mereka? Apakah mereka tidak punya saudara di kota ini? Bu, ada perdagangan yang lebih besar. Sebenarnya, pernikahan kakak perempuan Abir bersama Arham Affan. Apa? Gadis itu adalah menantu. Perempuannya dari Amtul King? Milikku bukan menantu perempuan. Kakak perempuannya adalah menantu perempuan mereka. Ya, aku sedang berbicara tentang dia. Wah, Faras. Apa yang telah kau lakukan saat aku tidak ada? Di seluruh kota ini, kamu hanya menyukai seorang gadis yang merupakan saudara Amtul. Dan apa yang Anda inginkan sekarang? Bahwa saya membawa usulan Anda ke sana? Aku bahkan tidak tahu apa yang aku inginkan. Dan apa yang terjadi padaku saat kau tidak ada? Tapi apapun yang aku rasakan tentang Abir, di hatiku, aku sudah membaginya denganmu. Dan satu hal lagi. Hipotesa. Kenapa kamu tidak menceritakan semuanya kepadaku sekaligus? Paman Affan telah menyetujui pernikahan ini. Namun Bibi Amtul tidak tahu apapun tentang hal itu. Dia ingin Arham menikah di tempat lain. Apa? Amtul tidak tahu tentang pernikahan ini. Bagaimana ini mungkin? Aneh sekali ini. Dan ya, ada satu hal lagi yang jauh lebih aneh dari ini yaitu, saya menjadi saksi pernikahan mereka. Apakah Anda sering bertemu Arham? Ya sebenarnya, ya karena ABR. Aku bertemu dengannya, dan kemudian semua ini terjadi. Ibu, maukah ibu menerima lamaranku? Aku tahu kamu tidak suka hubungan ini, tapi apa yang bisa kulakukan? Saya tidak bersalah di sini. Sekarang aku harus masuk ke rumah itu. Dan dengan mengambil sebuah proposal. Katakan pada Abir bahwa sebentar lagi aku akan datang menemuinya. Ibu, bagus sekali, aku mencintaimu. Ayo Junior buka.
Masya Allah, dia sekarang nakal banget kayak bapaknya. Paman, ayah dan nakal. Tahukah kamu ini anak paling ceria sedunia? Kamu tidak tahu betapa ceria dan nakalnya ayahmu. Apa gunanya masa kecil yang tidak nakal? Arham, sudah sampai mana persiapan pernikahanmu? Afan, aku mikirin itu. Hal yang sedang menciptakan masalah telah terselesaikan sekarang. Mereka sudah datang ke sini. Sekarang, saya pikir kita harus mengirim mereka kembali ke rumah mereka. Karena untuk tamu pasti akan datang ke sini. Dan kamar tamu akan dibutuhkan untuk itu. Saya berpikir bahwa saya akan merenovasi kamar tamu dan mengubah susunannya. Apa yang Anda katakan? Aku sudah memberitahumu. Dan mendengarkannya lagi. Kedua gadis ini akan tetap tinggal di sini sekarang. Ngomong-ngomong, Bibi, kamar tamu yang Anda coba renovasi untuk saudara Arham, pernikahan. Saya dapat membantu Anda dalam mengaturnya. Saudara Arham, bisakah kamu memberikan salatnya? Perlahan-lahan. Siapa yang menyuruhmu menari begitu cepat? Kalian semua yang membuatku melakukannya. Bagaimana saya bisa bangun dari sini? Kamu harus bangun dengan cepat. Apa yang terjadi sayang? Bagaimana kamu bisa terluka? Bibi, kami sedang menari dan menikmati dan selama itu dia terpeleset dan kakinya terluka. Kamu jangan khawatir. Tante, aku tahu. Aku keluar dengan membuatmu dan Arham marah. Itulah sebabnya ini terjadi padaku. Kamu pasti kesakitan. Biar aku yang mengantarmu ke dokter. Pernikahan sudah dekat dan kamu telah menyakiti dirimu sendiri. Ayolah. Tidak, Bibi. Kenapa Bibi khawatir? Apakah ketegangan di rumah berkurang? Saya akan mengatasinya. Baiklah Fiza, aku pergi dulu, kamu istirahat saja. Baiklah, Anda akan membaik besok pagi. Dan Bibi, jangan khawatir. Dia akan membaik seiring berjalannya waktu. Pernikahan, dan untungnya dia terluka di otot. Sekarang kamu pergi dan istirahatlah, Fiza. Oke, Bibi. Kamu sayang. Jika tidak mendengarkan orang tua, hal ini akan terjadi. Datang. Arham, aku tahu kau hanya bisa melakukan ini. Tinggalkan aku. Jika Bibi melihatnya, Aku tidak tahu, tapi kamu sering memarahiku. Dengar, tidak bisakah seorang pria dekat dengan istrinya? sama sekali tidak. Kau tahu, aku tidak suka semua ini. Kita hidup di sini dengan berbohong kepada Bibi Amtul. Aku sudah takut kalau suatu hari dia tahu tentang itu. Betapa sakitnya dia nantinya. Ayo kita lakukan satu hal. Beritahu ibu bahwa aku telah menikah denganmu. Sekarang aku tidak akan menikah dengan Fiza, tapi kamu. Arham, kamu gila. Ya. Dan kaulah orangnya yang membuatku marah. Dengan berbicara begitu polos. Sekarang manusia adalah manusia. Jika dia tidak mau menyimpang, lalu siapa lagi? Jika manusia dan manusia ini tetap memiliki akal sehat, maka itu akan. Betapa takutnya kamu padaku. Tahukah kamu aku sedang melalui fase terindah dalam hidupku. Untuk berada di dekatmu, perasaan untuk tetap bersamamu. Ini sangat menarik bagi saya. Dan aku sedang melalui fase tersulit dalam hidupku. Serahkan semua kesedihanmu padaku. Berikanlah aku wewenang sebanyak ini. Singkirkan semua rasa takut dari hatimu dan buang jauh-jauh. Apapun yang terjadi besok,
Aku selalu bersamamu. Ingat ini. Jika kalian berdua mengizinkan kami, bolehkah kami masuk? Karena aku dan Sami sekarang sudah lelah bertugas menjaga. Silakan, silakan, duduklah. Terima kasih. Ayo, lihat barang-barangnya. Aku juga membawa sesuatu untukmu. Ya, ya. Arey, Bagaimana ini? Wow, itu sangat bagus. apakah warna ini cocok untukku? Ya, Hai, Amtul. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Sepertinya kalian sangat sibuk. Gaun yang cantik sekali. Belanjamu belum selesai, padahal acara pernikahan sudah selesai. Selamat atas pernikahan Arham. Kamu tidak menelepon siapapun di pesta pernikahan, tapi lihatlah kita masih punya untuk mengetahuinya. Baiklah, aku ingin datang ke rumahmu untuk bertemu dengan menantu perempuan Anda. Rumah saya? Ya. Apakah kamu tidak tahu tentang pernikahan Momina dan Arham? Tetapi saudara Afan ada di sana. Dan Faras, dia adalah saksi dari hal itu. Dia sangat menyukainya melakukan perbuatan baik ini. Bibi Faisa, saya rasa Anda keliru. Apa yang kamu bicarakan, Arej? Mengapa saya bisa keliru? Kalian berdua keliru. Minat. Hei, lihat. Saya ingin melupakan semua kesalahpahaman dan mengunjungi Anda. Untuk datang dan berbicara dengan Arham dan Momina tentang lamaran Abir. Itu dia. Abir dan Faras sangat menyukai satu sama lain. Dan aku tidak keberatan. Saya sangat senang dengan apa yang membuat anak saya senang. Saya percaya bahwa seseorang tidak boleh memaksakan pilihannya pada anak-anak. Jika tidak, hasilnya akan seperti ini, pernikahan rahasia. Dengan baik. Kapan kalian akan bercerita tentang pernikahan kalian? Itu tergantung Om Afan. Mungkin dia sedang menunggu waktu yang tepat. Anda tidak ingin menunggu waktu yang tepat. Anda membuatnya sendiri. Di mana harus membuat tanah? Untuk membuat tanah di rumah Anda. Di rumahku. Arham, saya menanyakan ini. Kenapa kalian tidak bercerita tentang pernikahan kalian dengan Amtul, Tante? Tapi menurutku semakin lama waktu berlalu dan dia tahu, dia akan semakin marah. Ya, kamu memanggilku. Ya. Aku meneleponmu. Aku hanya ingin bertanya padamu bahwa apakah kamu hanya menikah atau aku akan mengatakan sudah melampaui itu? Ibu, apa yang ibu tanyakan padaku? Pertanyaan saya cukup jelas. Kamu mau menjawabku atau tidak? Atau aku akan menelepon istrimu itu dan bertanya padanya. Lihatlah ibu, ejekan dalam suaramu itu tidak terdengar baik. Anda dapat menanyakannya langsung kepada saya. Oke, aku akan menceritakannya sendiri. Ya, saya sudah punya. Menikah dengan Momina. Dan itu bukan dosa. Aku tidak ingin menikahi Fiza, aku sudah bilang padamu. Aku akan mengatakan hal yang sama sekarang.
Jadi ini keputusan terakhirmu. Kamu tahu aku telah menyelesaikan komitmenku. Baiklah. Anda menyelesaikan komitmen Anda. Aku juga sudah berjanji pada diriku sendiri, Arham. Aku akan menepati janji itu dan kau juga akan menepati janjimu. Baiklah. Kamu bisa pergi sekarang. Aku tidak bisa membayangkan ibu akan membaca seperti ini. Saya merasa perilakunya sungguh aneh. Aku pikir dia akan marah pada kita, dia akan berteriak. Dia akan meminta kita untuk meninggalkan rumah, tapi dia tidak melakukan apapun seperti itu. Mungkin ini adalah keheningan sebelum. Dia bisa saja mengusir aku dan Abir dari rumah. Dia tidak mengatakan apapun. Keheningannya bisa jadi lebih menyakitkan baginya. Biarkan aku melakukan satu hal. Aku akan meminta ayah untuk berbicara dengan ibu. Saat menikah dengan anak, kamu tidak menanyakan pendapatku atau kebahagiaanku. Kamu bahkan tidak bertanya padaku. Dan tidak hanya itu saja, kau menjadikan kotoran itu istri anakku dan membuatnya datang kepadaku, rumah. Dan aku bahkan tidak tahu. Orang-orang dari luar memberi selamat padaku, mengejekku karena tidak sadar. Wow. Wah, Pak Afan, wah, bagaimana kamu menjalani persahabatanmu? Jika Arham, jika dia melakukan ini padaku, aku akan mengerti. Tapi kamu berbohong padaku, menipuku. Jika Anda sudah bicara, bolehkah saya mengatakan sesuatu? Hal yang telah Anda mulai sekarang. Biar aku katakan padamu, ini tidak akan berakhir semudah itu, Tuan Afan. Kamu dan Arham telah memainkan permainan besar denganku. Kalian berdua berbohong pada saya. Aku hanya mendengar tentang sihir. Aku merasa sebelum meninggal, Abrar memberimu minuman ajaib. Keduanya, untuk minum. Bahkan setelah banyak hal terjadi, tapi kalian masih tetap mendukung putrinya. Saya kagum. Bolehkah saya juga menemukan minuman ajaib yang bisa saya berikan kepada Anda juga? Agar cara berpikir Anda bisa berubah. Pemikiranku tidak akan pernah berubah. Oke, kalau begitu jangan diubah. Tapi ingatlah, kekeras kepalaanmu akan membuat anakmu menjauh darimu. Aku mengembalikan anakmu padamu. Jika tidak, atau dia sudah meninggalkanmu dan pergi sejak lama. Ingat, dia adalah anakmu. Dia akan melakukan apapun yang terlintas di hatinya. Oke, Afan. Tidak sebelumnya. Tapi sekarang aku akan melakukan apa yang aku inginkan. Hati akan memberitahuku untuk melakukan. Ayah, apakah semuanya baik-baik saja? Apakah kamu sudah bicara dengan ibu? Aku tidak pernah mengerti ibumu. Kata-katanya sangat kontradiktif. Apa yang harus kamu setujui atau tidak? Menurutku, aku harus bicara sendiri dengan ibu. Saya merasa takut dengan diamnya dia. Ibu tidak boleh diam terlalu lama.
Biarkan saja, lama-kelamaan akan membaik. Sekarang kamu sudah menikah, dia harus menerimanya. Kamu pergi ke Momina untuk saat ini. Dia lebih membutuhkanmu sekarang. Untuk percaya pada Tuhan, jika Tuhan berkehendak, semuanya akan baik-baik saja. Ayah, aku selalu menjelaskan hal ini padanya. Tetapi dia masih takut pada ibu. Lagi pula, apa masalah mereka? Sesungguhnya kebanggaan ibumu begitu besar. Dan kesombongan adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Bahkan hari ini kamu tidak serius, ayah. Hidupku dipertaruhkan. Kalau aku serius, apakah Amtul akan menerima hubungan ini? Sekarang, saya sudah menikah. Dia tidak punya pilihan lain. Hal ini, saya ingin menjelaskannya padanya. Aku mencoba membuatnya mengerti semampuku. Sekarang biarkan dia memahaminya sendiri. Pergi ke Momina. Apa? Tidak. Apakah kamu bercanda? Arham tidak bisa melakukan ini. Bagaimana dia bisa menikah? Aku akan pergi dan bicara dengan Bibi. Pergi. Tapi sekarang tidak ada gunanya lagi. Apa yang mereka katakan? Bahwa anak panah telah ditembakkan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tolong bantu aku. Antarkan aku ke kamar Bibi. Tidak ada gunanya sekarang. Dia sedang tidak berminat untuk berbicara atau mendengarkan. Anda melakukan satu hal. Kamu istirahat saja sekarang. Anda dapat berbicara di pagi hari. Saya harus istirahat. Dalam situasi ini, bagaimana aku bisa beristirahat? Saya harus bicara sekarang. Saya tidak sabar menunggu sampai pagi. Jika dia mengabaikanku, penipuan besar sekali. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Dia bisa melakukan apa saja untuk Momina. Sudah kubilang sebelumnya. Tidak mudah untuk mendapatkan tempat di hati Arham. Demi Momina dia bahkan tak akan meninggalkan ibu tapi juga rumah ini. Kamu tidak penting baginya. Saya sakit kepala. Silakan pergi. Pokoknya, kamu harus istirahat sekarang. Ya. Apakah semuanya baik-baik saja? Anda menelepon dalam keadaan darurat seperti ini. Aku sedang pergi ke suatu pertemuan. Tuan Avan, hal ini lebih penting daripada pertemuan Anda. Dan saya ingin itu selesai hari ini. Katakan, apa itu? Tuan Avan, masalah ini sebenarnya antara kamu dan aku. Dan itu seharusnya terjadi antara aku dan kamu. Tapi kamu dan anakmu, dari beberapa bulan terakhir, telah melanggar aturan dan peraturan rumah ini. Itulah sebabnya saya tidak peduli dengan kebaikan apa yang terjadi di rumah ini atau tidak. Lihat, Amtul. Aku memberimu jaminan. Segala sesuatu akan terjadi sesuai keinginan Anda hari ini.
Lihat. Apa yang terjadi lupakan saja sekarang. Jika bukan takdir mereka untuk bertemu, mereka tidak akan menikah. Avan, kamu menulis takdir mereka dengan tanganmu untuk mengalahkan aku, untuk menyakiti harga diri dan egoku, atau untuk membalas dendam atas keputusan masa lalu. Semua keputusan yang sudah ada sejak hari ini adalah semua dengan kebahagiaanmu. Aku tidak pernah menghentikanmu sampai saat ini. Kamu seharusnya menghentikanku saat itu. Kamu tidak melakukannya. Kamu seorang pria. Baiklah, kau menusuk punggungku dengan sangat bijak. Aku tidak punya pilihan lain selain mengatakan apapun kepada anakku. Apa yang sedang Anda bicarakan? Ibu, tolong dengarkan aku. Kamu boleh marah dan memarahiku. Tapi jangan bicara seperti ini. Tidak, Arham. Aku sudah kehilangan hak untuk mengatakan apapun kepadamu. Anak selalu milik ayahnya. Dan Anda juga telah membuktikannya. Bu, tidak seperti itu. Tolong coba mengerti. Saya tidak dapat memberitahu Anda dalam situasi itu. Dan kau menceritakannya pada ayahmu. Seperti inilah ikatan kalian berdua menjadi kuat. Tapi hubunganku dengan ayahmu telah berakhir. Tante, Ini adalah surat perceraian. Jika Anda mau, Anda bisa mengakhiri masalah ini di rumah. Dan jika kamu tidak melakukan seperti ini, saya harus pergi ke pengadilan untuk bercerai. Dia bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi aku tidak akan mengambil kebahagiaan kalian berdua. Ini janjiku. Kalau begitu, hanya satu orang yang bisa tetap bahagia di rumah ini. Dia.